Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin, saku ya, kantongnya, dompetnya, ATM-nya juga sehat sahabatku. Oke, permasalahan dalam kehidupan kita ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya, kebanyakannya 90% mungkin adalah masalah ekonomi. Ada yang dikejar-kejar masalah hutang, angsuran, kemudian apa saja angsuran tersebut. Nah ini, kemudian bayar SPP. Ada anak yang mau masuk sekolah, ada anak yang mau masuk pesantren, anak kita ada yang mau nikah. Semuanya butuh biaya, butuh dana, butuh uang. Nah, sebagai orang tua, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, satu, diam saja. Yang kedua, minjam-minjam terus. Yang ketiga, minta-minta terus. Yang keempat, usaha ikhtiar dengan bekerja dan berdagang atau berbisnis. Nah, pilihan ada di diri kita. Allah tidak akan merubah kita kecuali kita merubahnya sendiri. Tidak mungkin anak bisa kita nikahkan. Pernikahan kemarin itu kalau di gedung itu minimal itu 70 juta, itu yang minim. Rata-rata 100 juta itu kalau menikahkan di gedung ya, rata-rata 100 juta. Nah, uangnya ada belum? Kalau anak kita laki-laki, berarti harus menyiapkan lebih besar lagi biaya kita. Kalau anak kita perempuan, tetap aja kita juga harus menyiapkan dana. Yang pertama itu. Yang kedua, biasanya orang mau nikahkan atau hajatan itu pinjem sana pinjem sini dengan harapan dapat dari amplop undangan. Nah ini bang, agak bahaya nih, agak bahaya ini. Kenapa agak bahaya? Saya banyak bertemu dengan orang-orang, para orang tua yang misalkan pinjam modal, bilangnya modal, jadi menikahkan anak itu dianggap sebagai bisnis. Ini harus dihindari sahabat. Menikahkan anak itu adalah sunnah Rasulullah dan menjalankan sunnah Rasulullah, dan syukuran, tasyakuran, bukan untuk mencari uang. Mohon maaf nih, karena kalau niatnya mencari uang seringkali orang mengeluh dan kecewa. Misalkan pinjam 50 juta, dihitung sama dia, yang diundang ada 100 orang. Kalau misalkan satu orangnya 50.000, kalau ada satu orang 100.000, ada orang 20.000, wah lumayan lah, kira-kira dapat 70 juta, masih untung 20 juta. Ini saya suka tersenyum tapi sambil miris sahabat, karena sering banget saya ketemu seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya satu kecewa, yang kedua jadi berantem. Baru pernikahan besoknya diberantem antara mertua dengan menantu, antara besan dengan besan. Nah ini masalah nih. Nah maka ini harus ada solusi. Kalau memang mau mengeluarkan uang untuk tasyakuran, walimatul urs, ya, menikahkan anak kita, kewajiban orang tua menikahkan anak kita. Nah bukan untuk dibisniskan, karena saya takut terjadi pertengkaran sesudah pernikahan. Suami istri baru menikah bertengkar gara-gara apa? Gara-gara amplopnya dapat sedikit. Ya, karena orang yang datang ke, nah kebetulan di sini ada yang nikahan tuh. Ada yang nikahan. Kebanyakan orang yang datang itu sahabat, itu diundang oleh kita untuk mendoakan anak kita yang nikah. Satu, yang kedua untuk dikasih makan oleh kita, bukan untuk dimintain uang. Ya, bukan untuk dimintain uang. Jadi luruskan niat kita sebagai orang tua. Saya juga sebentar lagi akan menikahkan.
Nah, karena anak saya yang pertama itu udah hampir 17 tahun nih ya. Nah, itu mindset kita menikahkan anak adalah ibadah, kewajiban orang tua menikahkan anak. Kata Rasulullah, kalau ada anak perempuan udah siap dinikahi atau anak laki-laki udah siap nikah, itu wajib kita nikahkan. Wajib loh, bukan sunnah lagi. Kalau sudah cukup usianya, kemampuannya, takut terjerumus pada hal yang buruk, maka wajib orang tua menikahkannya. Bukan bisnis, tapi kewajiban kita mengundang orang untuk dikasih makan, tanda syukur agar doanya manjur. Nah kalau tidak, kita pinjam 50 juta, apalagi minjemnya yang rentenir, udah mah dosa, sengsara, hancur. Boleh tanyalah kepada orang yang sudah merasakan. Mau nikahkan pinjam ke riba, Masya Allah, itu dahsyat luar biasa. Sama aja kata para ulama, ketika kita mau buka usaha, modalnya dari riba, itu sepanjang usahanya itu hasilnya juga riba, sahabat. Masya Allah. Nah, khawatirnya kita menikahkan anak, pinjemnya riba. Nanti anaknya nggak ada ketenangan pada saat berumah tangganya. Nah, jadi kalau prinsip saya bilang ke orang tua saya, kalau nggak punya uang dulu ya, kalau nggak punya uang untuk menikahkan saya, kemudian menikahkan anak-anaknya, bisa jual apa yang ada. Kalau nggak bisa jual, ada tabungan saya. Nggak ada tabungan, sebisanya, semampunya. Jangan pinjem sana pinjem sini, apalagi yang riba. Itu kesananya rumah tangganya nggak akan harmonis, sahabat. Doanya sulit diijabah, apalagi pada saat pernikahannya sholat ditinggal karena takut ininya luntur, ya kan. Nah kemudian tadi pinjam 50 juta, belum bunganya, belum ribanya. Nah, yang datang itu nggak sedikit yang masukin amplopnya doang, masukinnya 5.000, 10.000. Kemudian satu keluarga amplopnya cuma satu, yang datang satu RT, yang datang anak-anaknya 4, suami istri 7 orang, yang masuk amplop berapa? Bayangkan. Kalau niatnya mau bisnis, disitulah akan hancur, sahabat. Perasaan Anda akan hancur. Maka yang sudah merasakan, selamat, mengasih tahu kepada orang lain, ya. Kasih kabar kepada saudara-saudara, jangan sampai membisniskan menikahkan anak. Sama dengan anak kita mau dikhitan. Nah, itu juga sama. Khitan itu kewajiban orang tua menghitankan anaknya. Nah, menghitankan anaknya jangan dijadikan sebagai ladang untuk mencari uang, karena akan kecewa. Saya bertemu dengan seorang orang tua, padahal sudah pernikahan anaknya itu sudah berlanjut 10 tahun, tapi ibunya menangis terus dalam doanya. Kenapa coba? Dan anaknya tenang-tenang aja itu. Anaknya diam-diam aja, adem-adem aja, yang ditikahkannya enak-enak aja. Dan ibunya nggak terus terang kepada anaknya, sayang kepada anaknya. Ternyata apa? Ibu itu sampai kurus kering, sampai masalah di lambung, karena mikirin hutang yang 10 tahun yang lalu nikahin anaknya belum terbayar, ditagih terus. Ketemu saya sama orangnya. Kasihan nggak kira-kira? Nah, seorang anak harus tanya sekarang nih, Bapak Ibu sekarang yang sudah menikah, tanya kepada ayah dan ibu kita, tanya, Pak, Bu, waktu nikahkan saya masih punya hutang piutang nggak? Tanya, sahabat. Khawatir ibu bapak kita itu nggak tega nyampaikan kepada kita. Dan nggak cuman 1-2 orang loh yang kayak gini. Orang tua yang mau ngomong ke anak, kasihan, banyak hutang anak juga, bayangkan. Tapi tersiksa beliau, tersiksa. Tiap hari mikirin hutang yang udah 10 tahun belum terbayar, nyicil sedikit demi sedikit. Ya, mendingan yang punya sawah jual sekaligus plek, beres, bagus itu.
Bagus itu, dan memang harus kayak gitu. Orang tua punya aset untuk menghitan anaknya, jual. Punya mobil untuk menghitan anaknya, jual. Udah, lebih bagus itu. Nanti diganti lagi sama Allah. Mau nikahkan anaknya, punya kebun, jual aja, jual. Diganti sama Allah. Karena ini ibadah. Menikahkan anak ibadah. Untuk menyekolahkan anak ibadah. Memasarkan anak, uang itu ibadah. Nah, jadi di sinilah sahabat, masalah ini harus dianggap serius oleh kita. Jadi harus bagaimana supaya kita, nih anak kita 5, berarti 5 kali menikahkan. Anggap 5 kali 10, satu anak nikah itu habis 50 juta. Di kota ya, 250 juta. Itu kalau anak kita laki-laki. Nah, kalau perempuan, nah tergantung ada ya. Setiap suku beda-beda. Suku Sunda ada adatnya gini, suku Jawa adatnya gini, suku Batak adatnya gini. Ada namanya suku Batak itu boli. Boli itu harus dibeli. Boli. Ya Mas? Boli namanya. Nah, kalau orang Padang atau Palembang? Boli itu laki-lakinya ya yang diboli. Kalau itu kebalikannya. Nah, ini kita harus dipahami. Jadi ketika ada anak kita berdekatan dengan orang mana nih, supaya jangan salah paham nanti. Saling tawar menawar, oh kayak mobil aja tawar menawar. Tawar menawar, wah orang sido nggak jadi. Nggak pas katanya ini, wah kurang. Nah kan nggak udah lucu. Sedangkan anak kita udah saling cinta mencintai, saling menyayangi, ya kan? Informasikan dulu ke anak-anak kita. Karena ada istiadat yang memang harus diikuti, harus dihormati. Nah, berarti harus gimana kita sebagai orang tua? Tidak ada cara lain. Kita yang anaknya 1, yang belum punya anak, yang anaknya 2, 3, hari ini pastikan harus jadi pedagang, harus jadi pengusaha. Anda kerja jadi pengusaha juga, Anda kerja jadi pedagang juga. Kenapa? Anda gak bakal bisa nabung kalau jadi karyawan terus menerus. Nabungnya kita gaji dari karyawan untuk makan sehari-hari. Ini saran saya ya. Misalkan sahabat gaji 10 juta untuk sehari-hari. Listrik, makan anak, SPP, kemudian bayar apa lagi? Cicilan kalau punya cicilan ya. Sedekah, ngasih orang tua, ngasih mertua. Nah, itu dari gaji. Nah, untuk nabung dari mana? Harus dagang. Harus jualan. Harus bisnis. Seperti siapa? Rasulullah. Kan panutan kita Rasulullah. Kan panutan kita para sahabat. Nah, maka kalau gaji kita 10 juta habis untuk segala macam kebutuhan sehari-hari, maka untuk nabung kita, anak-anak kita, nabung masa tua kita, jangan masa tua deh, masa depan kita yang nggak tahu kita ini kalau sakit gimana. Kayak kemarin saya sakit 1 bulan, mau gimana? Apakah saya berhenti juga makan? Anak-anak berhenti makan? Tidak kan? Anak-anak walaupun saya sakit, anak-anak harus makan tetap. Harus bayar SPP, listrik harus dibayar. Yang punya istri harus dikasih makan istrinya. Walaupun kita sakit. Maka harus gimana? Mulai sekarang, mindset kita tanamkan. Saya harus jualan, saya harus berdagang, saya harus bisnis. Yang bisa kerja sambil bisnis, jadi bisa nabung. Kalau bisnis sahabat, kalau gaji tadi mentok di 10 juta. Nah, kalau bisnis itu bisa 10, bisa 20 juta per bulan, bisa 30 juta per bulan, bisa 100 juta per bulan. Bahkan bisa 500 juta per bulan. Itu bisnis sahabat. Maka orang-orang kaya itu pengusaha semuanya. Berniaga semuanya. Saya tanya, ada nggak yang kaya tapi nggak jadi pengusaha, nggak jadi pembisnis, nggak jadi investor? Ada nggak? Ada. Siapa dia? Yang punya warisan. Siapa lagi? Yang dapat harta korun. Masa Anda mau tenang, doa aja terus supaya dapat harta korun, gali-gali, bukan dapat harta korun, justru dapat apa? Kotoran ini kali kucing kali kan. Auzubillahi min dzalik. Nah, jadi sahabat harus berikhtiar, doa terus, ikhtiar terus, maksimal ikhtiarnya. Pengin sukses bisnisnya, tempel orang yang sukses bisnisnya. Pengen sukses
berdagangnya, tempel orang yang dagangnya sama dengan kita. Jangan lupa itu. Ini adalah resep dari baginda Rasulullah. Ingin jadi orang baik, tempel orang baik. Ingin jadi orang buruk, tempel orang buruk. Ingin jadi orang kaya, tempel orang kaya. Amati, tiru, dan modifikasi. Jangan lupa sholawatnya banyakin. Jangan lupa sholat duhanya. Jangan lupa sholat malamnya. Jangan lupa minta doa orang tua kita. Nggak mungkin kita hidup gitu-gitu aja. Nggak mungkin. Kalau kita lakukan ini, nggak mungkin tidak Allah rubah, nggak mungkin. Karena udah Allah janjikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan malu dagang, jangan malu bisnis, jangan malu diejek orang, jangan malu diejek orang, jangan. Kenapa? Anak kita menikah, Pak, pengen nikah sekarang, pokoknya kalau nggak bulan ini nikah saya akan gantung diri. Auzubillahi min dzalik. Ada nggak? Ada. Ke klinik saya kayak gitu ada. Ada yang kawin lari, capek ya kan? Ada yang kawin lari, kenapa? Nggak direstui orang tua, nggak punya modal untuk nikahin saya katanya. Tuh. Jadi bagi bapak ibu yang sudah punya anak ini, siapkan kita. Dunianya siapkan, akhiratnya kita siapkan. Berarti bagaimana? Cari bisnis yang dunianya dapat, akhiratnya dapat. Cari kawan yang bisa ngajak kita ke dunia dan ke akhirat. Nah, bagaimana Kang Asep, saya belum berkeluarga? Lebih bagus lagi, mulai sekarang kita, teman-teman kita jangan nongkrong sama orang-orang yang pemalas, tukang nongkrong, minta uang rokoknya kepada orang tua. Allah, itu setahun itu cepat waktu sahabat. Anda sekarang 15 tahun, sebentar lagi 20 tahun, cepat sekali sahabat. Nah, oleh sebab itu sekarang yang S1 nih, saya pernah posting di sebuah perusahaan yang ngelamar begitu banyak, mau keperawatannya, mau bidannya, mau dokternya, mau belum sarjana ekonominya, sarjana pada ngelamar di pekerjaan, di kantor-kantor. Apakah dibaca enggak? Tidak dibaca semua sahabat. Paling beberapa biji yang dibaca. Akhirnya apa? Saya nanti postingkan kalau belum tahu ya. Dibuang ke tong sampah. Padahal apa? Untuk fotokopi butuh uang. Difotokopi. Legalisir ke kampus butuh uang, betul nggak? Tanda tangan pakai duit, ya kan? Kemudian beli ini nih, beli amplop besar itu, lumayan itu juga, berapa ribu, ya kan? Kertas, belum bikin surat SKCK, belum bikin surat keterangan sehat. Itu di sana cuman dijadikan apa? Sampah. Nggak percaya? Saya postingkan nanti. Jadi udah nggak musim lagi. Anak kita kerja S1 S2 mau ngapain? Mau melamar kerja? Jangan. Jadi pengusaha. Anak saya yang 6 tahun Yusuf itu ditanya tadi malam, "Nak, mau jadi apa?" "Jadi pengusaha," katanya. Kenapa? Karena anak 6 tahun gaulnya sama pengusaha. Saya ajak gaul dengan pengusaha. Makanya mindset pengusaha. Nah, kenapa? Itu sahabat-sahabat, coba sahabat-sahabat sekarang yang sedang kerja di kantor, lihat habis penerimaan lowongan kerja, coba lihat setumpuk gini, kemanain itu? Dibakar, kemanain itu? Dikiloin, kemanain itu? Dibuang ke tong sampah. Padahal itu kan hasil jerih payah. Apa artinya? Saya ingin mengatakan, bukan salah kita melamar kerja, silakan melamar kerja, tetapi sambil mindset kita jualan, bisnis, dagang. Kalau ada peluang ambil, ada peluang ambil, ada peluang ambil, jangan sampai enggak. Saya dari waktu, oh ya, ini aja satu lagi, sih nggak apa-apa nih, ini juga nggak apa-apa. Nah, Mama mau minum. taruh.
sebentar sahabat ya, minum dulu. Ini sebentar lagi jam 12.30 saya akan ngisi seminar bagi orang-orang yang udah capek melamar kerja, bagi orang-orang yang capek cicilan-cicilan hutang, dikejar-kejar debt collector, bagi orang-orang yang capek seperti saya dulu, nggak bisa enak tidur, nggak bisa enak makan karena mikirin hutang, cicilan, bayar SPP, dan yang mau menikahkan belum punya solusi, mau mengumrohkan, menghajikan orang tua belum punya solusi. Sekarang saya ada di Karawang, silakan kalau mau datang ke Karawang jam 12.30. Kan ada HTM-nya ya, ada HTM-nya. Bagi yang belum gabung dan ingin datang ke sini, kan ada HTM-nya. HTM-nya berapa tiketnya, Mas? 40.000. Nah, bagi Anda yang belum gabung, belum jadi mitra tapi mau datang ke sini, 40.000. Nanti untuk 3 orang saya punya tiket untuk 3 orang. Itu boleh nanti sampaikan. Pengundangnya siapa? Asep Bruder. Saya pengundangnya. Kebetulan yang isi materinya saya juga. Ya. Tapi yang belum bergabung, belum jadi mitra, ya, belum jadi mitra, saya bayarkan tiketnya karena ada tiket-tiket yang nanti kalau bayar kan 40.000, lumayan. Nah, nanti saya bayarkan tiket untuk 3 orang, tetapi yang ini screenshot, tapi ininya screenshot, perlihatkan ini kepada yang mendaftarkan registrasi. Ya, di Karawang ini di Warung Reret. Warung Reret. Namanya apa sih? Sindang Reret. Warung Reret. Sindang Reret, sahabat. Sindang Reret. Enak tempatnya nih gini. Tuh. Nah, ini Mas Islan nih, peraih motor cash dan mobilio cash. Bidan Dewi motor cash, mobilio cash. Mas Pandi motor cash, kurang 19 lagi, mobilio cash 160 juta. Masya Allah, anak-anak muda. Nah, bagus ini. Belum punya anak tapi sudah punya tabungan banyak banget, luar biasa. Dengan menjalankan bisnis ini banyak ya. Indah tempatnya, sahabat. Indah tempatnya. Dan itu juga tuh, itu sama pengusaha, ibu-ibu pengusaha tuh udah pada dapat motor, mobil Pajero dan rumah tuh. Itu menjalankan bisnis PTBS ini. Nah, bagi Anda yang belum jadi mitra dan ingin datang ke ke tempat ini, seminar jam 12.30 nanti. Nah, tunjukkan ini. Nanti ada 3 tiket buat sahabat-sahabat saya bayarkan. 40.000 kali 3 120.000 nanti saya bayarkan. Ya, insyaallah nanti bertemu, kita akan sholawat bersama, kita akan mencari solusi bersama, akan bermunajat, bermuhasabah bersama. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang ada dimanapun, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, terbebas dari hutang-hutang, dari riba. Karena riba itu setiap 1 dirham uang riba 100.000 sama dengan 36 kali berzina, sahabat, dosanya. Dan lebih parah daripada menggauli, sama dengan menggauli ibu kandung kita sendiri, dosanya menzinahi ibu kandung sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengumumkan perang kepada pemakan riba. Maka sekarang stop, sahabat, stop, mari kita tobat. Dimanapun Anda sekarang berada, stop riba itu, stop aja, stop. Bertekad tidak akan ulang lagi, akan hancur, sahabat. Siapa yang bilang? Allah. Di dalam Al-Baqarah, Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Akan dihancurkan rumah tangga kita, akan Allah hancurkan rizki kita dan usaha kita. Mau peras keringat banting tulang kita bekerja keras, tapi dengan bergelimang dengan riba, pasti akan Allah miskinkan lagi. Kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang dari riba kemudian naik lagi menjadi kaya kecuali Allah miskinkan lagi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan seperti itu. Kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian daging yang terbuat dari makanan yang riba, yang diberikan ke anak, ke istri, ke orang tua kita, itu di akhiratnya tidak ada yang layak tempatnya kecuali neraka.
Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saya juga sama. Tadinya 11 tahun hutang riba, cicilan, kartu kredit, segala macam pakai hutang riba sampai 1,3 miliar. Nah, mudah-mudahan saya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan solusi. Ini udah ada solusinya. Karib, sahabat Karib, komunitas anti riba, masuk ke sahabat Karib, nanti bekerja sama dengan perusahaan namanya perusahaan BES. Ya, BES itu yang punya visi misi membebaskan umat dari hutang dan riba dengan menjalankan sebuah bisnis yang legal dan halal. Dengan 2.100.000 bisa mendapatkan produk senilai 3 juta dan berpotensi mendapatkan 1,67 miliar, dan sudah ribuan yang sudah berhasil mendapatkan itu semua dalam waktu 4 tahun kurang. Dan modal kecil dapat 1,67 miliar, jalankan bisnisnya dalam waktu 2 tahunan rata-rata. 2 tahun sampai 3 tahun udah dapat 1,67 miliar. Motor 20 juta, habis itu dapat mobil 150 juta, Pajero 500 juta, rumah 1 miliar. Kalau ini bekerja sama, nggak harus belanja tiap bulan. Bekerja sama mencari pengusaha-pengusaha baru. Karena visinya adalah bagaimana melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahunnya. Nah, asal kita mau atau tidak, seperti itu aja. Contohnya saya sudah alhamdulillah 1,3 miliar saya belum gabung di bisnis ini. Wasilah bisnis ini 16 bulan lunas hutang saya. Alhamdulillah Allah lunaskan. Plus ada motor cash, ada mobil yang saya pakai juga BPKB-nya ada, rumah juga ada sertifikatnya. Dan ribuan, lebih dari 3.000 motor dan mobil yang sudah dibagikan oleh PT BES. Dan lebih dari 100 rumah 1 miliaran dibagikan kepada PT BES. Insya Allah sahabat. Di sini adalah wasilah, di sini adalah ikhtiar kita menjalin silaturahmi. Saya kemarin dari Cirebon, Masya Allah penuh, ada 100 yang hadir, 100 yang hadir sahabat, 100 kurang lebih, itu sangat penuh sekali. Udah tahu nih, di sini saya baru pertama kali ngisi di Karawang ini, biasanya di Novotel, biasanya. Nah sekarang di sini mudah-mudahan membawa manfaat. Dan Sabtu besok saya di Serang, kemudian Ahadnya saya di Bekasi. Nah, mari silakan ikutin aja dulu, nggak perlu gabung dulu, ikutin dulu, kemudian lihat nilai, kalau bagus ambil, nggak bagus jangan diambil. Ternyata luar biasa perusahaan ini, komunitas ini bukan hanya sekedar dakwah anti riba, tetapi memberikan solusi gimana terbebas dari hutang dan riba. Ibu Yulia Febriani, Masya Allah, ini pun sudah ibu rumah tangga, sudah mendapatkan 1 motor cash dan mobilio cashnya tinggal berapa puluh poin lagi, dapat mobilio cash 110 juta. Modal berapa? 2.100.000. Itu pun untuk beli produk senilai 3 juta rupiah dapatnya ya. Ibu Umu Pasar Ibu, Ibu Hasna, Ibu Sari Bandung, Pak Andrianto, ada Pak Zaten, Bu Yanti Pekanbaru, ada Ibu Utin. Nah Ibu Utin dari Serang. Sampai jumpa di Serang, di Cibiuk, rumah makan Cibiuk, tanggal 20 Maret, hari Sabtu. Nah sore kalau tidak salah ya, sore ya. Ibu Sugiyarti, Assalamualaikum dari Kudus. Ibu Bu Nur Hayati dari mana ya? Bu Ratna, Bu Sani, Bu Cucu Bogor, Bu Herawati cucu Kang Dirman dari Kuningan, Bu Haryuti dari Makassar. Nah ini pun dari Sulawesi, Sulteng ya Bu Haryuti. Nah ini beliau juga alhamdulillah sudah merasakan manfaat daripada produknya, karena untuk masalah di lambung dan psikosomatis sudah merasakan manfaatnya dan masuk ke komunitas ini. Dengan udah manfaat produknya bagus, beliau rasakan, dan juga untuk merasakan juga komunitas kekeluargaan. Oke sahabat, itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.